Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, hari ini kita belajar lagi ya di tema 7 tentang kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah untuk muatan pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Oh ya, sebelumnya mohon channel Ibu untuk di-subscribe, like, and share ya. Jangan lupa juga untuk di-komen, supaya Ibu lebih semangat untuk membuat video pembelajaran seperti ini. Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak, yaitu tentang kuat, lemah, dan panjang, pendek bunyi. Kita akan belajar tentang membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Ini ada di buku tema 7 halaman 11-12. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Berikut merupakan pola ketukan birama. Untuk yang pertama itu merupakan bunyi kuat, dan untuk yang kedua itu merupakan bunyi lemah. Anak-anak yang hebat, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar banyak bunyi. Ada bunyi kuat dan ada bunyi lemah. Coba kita perhatikan gambar yang pertama, bunyi pukulan tangan ke meja. Dan kita beralih ke gambar yang kedua, bunyi tepuk tangan. Nah, bisa kita simpulkan ya, bunyi pertama lebih kuat daripada bunyi yang kedua. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah, contohnya bunyi kuat adalah saat bel sekolah berbunyi, maka kita bisa mendengar suara bel dengan kuat ya. Kemudian contoh bunyi lemah adalah saat kita berjalan, kita bisa mendengar langkah kaki kita, namun bunyinya terdengar lemah. Sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tema 7 halaman 12-13 ya. Soal yang pertama, sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Maka jawabannya adalah bunyi pukulan telapak tangan ke meja dan bunyi tepuk tangan. Bunyi yang lebih kuat adalah, jawabannya adalah bunyi pukulan telapak tangan ke meja. Dan bunyi yang lebih lemah adalah, jawabannya bunyi tepuk tangan. Soal yang kedua, Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut ini. Gambar yang pertama itu gambar tepuk tangan, yang kedua itu kayu dipukulkan lagi ke kayu, yang ketiga itu adalah bunyi kentongan yang dipukul ya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaannya. Bunyi yang paling kuat adalah nomor, kalau kita perhatikan maka jawabannya adalah nomor 3 ya, yaitu bunyi kentongan yang dipukul. Kemudian bunyi yang paling lemah adalah nomor, tentunya yang paling lemah di sini adalah nomor 2 ya, yaitu kayu yang dipukul dengan kayu lagi. Anak-anak yang hebat, beberapa irama ternyata dapat digabungkan. Coba lihat ke gambar. Misalnya kita akan menggabungkan yang pertama bunyi kentongan dan bunyi kayu yang dipukulkan ya. Nah, irama dari kentongan dan tongkat kayu yang dipukul itu bisa menjadi sebuah irama. Kemudian gambar yang ketiga di sana adalah
meja yang dipukul dengan telapak tangan ya, dan ada suara tepuk tangan juga. Nah, irama dari memukul meja dan tepuk tangan tersebut juga bisa digabungkan ya. Ketika menggabungkan beberapa irama, bunyi kuat diletakkan di hitungan pertama. Anak-anak yang hebat, sekarang kita akan belajar membandingkan bunyi panjang dan bunyi pendek. Benda yang digetarkan dapat menghasilkan bunyi. Contohnya, bunyi jam beker dan bunyi kentongan. Bunyi jam beker terdengar lebih lama, bunyi kentongan terdengar lebih cepat. Hal itu merupakan perbedaan bunyi panjang dan pendek. Contoh bunyi panjang yang lainnya adalah bunyi kereta api, dan contoh bunyi pendek yang lainnya yaitu bunyi lonceng dan ketukan palu. Kita juga dapat membunyikan bunyi panjang dan bunyi pendek dengan suara ketika kita bernyanyi. Anak-anak yang hebat, sekarang kita akan coba untuk berlatih ya. Silahkan dibuka buku tema 7 halaman 54. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi yang lebih panjang dan bunyi yang pendek. Silahkan apa saja. Kemudian bunyi yang lebih panjang adalah apa? Bunyi yang lebih pendek adalah, nah silahkan dikerjakan ya. Kalau sudah selesai, silahkan dikirimkan jawabannya ke WA Ibu. Anak-anak yang hebat, sekian dulu ya pembelajaran bersama Ibu untuk muatan pelajaran SBDP. Ibu ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai ya. Ibu mohon saran dan kritiknya dari semuanya supaya Ibu bisa lebih mengembangkan channel ini. Akhirnya Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.